Nah, itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat Satu Indonesia? Udah lama kita nggak upload ya. Kebetulan kemarin lagi kurang enak badan nih. Nah jadi kali ini di depan saya nih ada burung lovebird-nya Kakak Jasmine sama Mamas Galvin ya. Jadi ini pagi-pagi kebetulan lagi jemur kura-kura juga nih sambil nanti mau kita kasih makan. Nah ini lovebird violet ya teman-teman. Mohon maaf ya kalau suara saya agak bindeng. Nah ini namanya siapa Mas Galvin? Cip. Namanya Cip teman-teman. Jadi ini dikasih sama Pak D-nya Mamas Galvin sama Kakak Jasmine. Kali ini yang mau kita bahas adalah bagaimana sih kita bisa bikin lovebird kita jinak ya teman-teman ya. Yang mana kita yang bukain dulu guys. Jadi jinak belum skill ya teman-teman ya. Jadi dia hanya mau main sama kita dulu, dia kenal sama tangan kita gitu, belum apa maksudnya hanya sebatas bumerang, terus belum FTM juga, belum FF juga ya skillnya ya. Jadi hanya dia nyaman di taman kita aja guys. Nanti hewan-hewan tiga-tiganya guys nanti jemur dulu guys. kita kasih makan ya Mamas ya. Ini bisa Nah jadi ini. untuk cara pertama teman-teman banyak yang sering gunain kita pakai metode lapar ya teman-teman ya. Ya betul Ya Mama so tahu. Jadi ini makannya kita kosongin. Udah kita kosongin, terus di minumnya tadi juga habis kita ganti, kandangnya habis kita bersihin. Nah sekarang kita mau coba kasih makan pakai tangan. Jadi memang setiap pagi kita rutin ngasih makan si Cip ini pakai tangan. Oh ya, jadi kalau teman-teman punya hewan paru bengkok ya, rata-rata paru bengkok itu kan memang bisa dijinakkan ya. Dikasih nama teman-teman, dan sering-sering ketika dikasih makan itu namanya dipanggil. Nah gini, kita setiap pagi rutin ngasih makan si Cip menggunakan tangan ya teman-teman ya. Guys, nanti hari Minggu kita mau mandiin Cip. Terus nanti hari Jumat kita tidur guys. Guys, ini Cip-Cipnya lucu. Ayah. Biasanya kalau lovebird-nya belum terlalu jinak ya teman-teman ya, dia kalau kita nyodorin tangan seperti ini dia biasanya akan mundur. Nah tapi si Cip ini dia tahu nih waktu setiap pagi pasti saya suapin, makanya dia maju ke depan teman-teman. Tuh. Aku aja kan ada Nah kalau lovebird teman-teman sudah bisa disuapin seperti ini ya, biasanya sehari sampai 5 hari. Ini kebetulan sih si Cip rutin ya, setiap pagi saya suapinin seperti ini. Dia juga udah mulai kenal tangan saya gitu. Nah biasanya kemarin sih saya di indoor ya, saya di indoor, saya mulai pegang di tangan, saya lepasin kayak gitu. Nah dia biasanya udah mau mengenali tangan kita. Cuman kalau kemarin saya mainnya di indoor, kalau sekarang saya udah berani untuk di outdoor, tapi memang belum berani untuk di skill ya teman-teman ya. Itu karena dia masih bisa dikatakan masih labil lah, masih belum tahu. Ketika di bumerang kadang juga masih nyasar teman-teman, tapi kalau untuk main ke tangan dia udah bisa gitu. Bahkan di outdoor seperti ini pun dia juga masih
nggak berani untuk kabur dan terbang gitu teman-teman. Kalau teman-teman belum yakin ya jangan lakukan di outdoor. Jadi kalau saya biasa begini, kasih makan cip-cip di luar agar terlatih untuk mengenal tangan saya. Nah ini dia jatuh. Papa mau. Ini kita di outdoor ya teman-teman ya. Oh, Mas. Tapinya dianya nggak lepas. Iya nggak lepas gitu. Nah jadi teman-teman sering-sering aja begini gitu. Cuman di indoor ya teman-teman biar si lovebird-nya juga nggak kabur. Jadi kalau baru begini jangan kita latih skill dulu, tapi biasakan dia nyaman dulu nih di tangan kita gitu. Nah nanti next stepnya itu mungkin bisa dilatih di indoor untuk bumerang kecil atau FTM ya teman-teman ya. Nah itu dia masih suka nyasar untuk tenggernya teman-teman. Ikan. Jadi dia masih kemana-mana. Nah teman-teman, pada dasarnya untuk metode lapar ini atau si burung kita puasakan ini dulu hanya sebatas dia jinak di tangan ya teman-teman. Karena ketika dia sedang lapar itu kita mancing makanan di tangan kita, jadi dia makannya di tangan kita teman-teman. Nah untuk melakukan latihan skill-skill seperti FTM, FF atau bumerang itu kita bisa melakukan di ruangan tertutup teman-teman, jangan di ruangan terbuka seperti ini karena resikonya si burung ini bisa terbang langsung. Karena jika si burung itu sudah merasa kenyang biasanya dia jarang mau dekat ke kita kalau memang belum jinak total.